Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap jajaran takmir Masjid Al-Ittihad rahmatullah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan moga-moga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah SWT kesehatan fisik, psikis, sejahtera, lahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo saran-saran dimulai dengan baca suratul Fatihah. Kita doakan teman, saudara, famili kita yang sudah meninggal dunia. Moga-moga apa yang menjadi amal ibadah beliau-beliau semuanya diterima oleh Allah SWT, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, dan kita yang saat ini masih hidup, jika suatu saat meninggal dunia, ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wal shalihin, dan malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، خصوصا من وقف في هذا المجلس، وخصوصا صاحب الولاية، وخصوصا يا الله من وقف يا الله صاحب الولاية، وخصوصا مؤلف هذا الكتاب في سكينة النجاة وإرشاد العباد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah yang berikutnya kita doakan teman, saudara, famili kita, dan di antara kita sendiri yang saat ini diuji oleh Allah SWT berupa sakit. Mari kita berdoa bersama-sama, moga-moga segera diberikan kesehatan oleh Allah SWT, disembuhkan dari berbagai macam penyakit, lahir batin, dan semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang merasa sakit, monggo silakan dengan pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman lana wa lahum ya syafiyal amrad wa ya arhamar rahimin. Bismillah Bismillah Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya untuk kita ataupun mungkin jamaah kita, famili kita yang saat ini nanti diuji oleh Allah SWT berupa sulit rezeki, moga-moga dimudahkan, dimurahkan, diberkahi Allah SWT, yang punya warung, yang punya kegiatan, yang jadi pegawai, yang punya
bisnis yang lainnya. Moga-moga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dilariskan oleh Allah SWT. Yang punya hutang juga demikian, moga-moga diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, yang melimpah ruah, sehingga bisa untuk melunasi hutang. Kesulitan apapun dalam hidup kita masing-masing, moga-moga dimudahkan, diberkahi, dirahmati oleh Allah SWT, urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana, umur dunya wal akhirah. Allahumma rizqana minka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya Wahhab ya Razzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir untuk kita yang saat ini mencari ilmu thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang sudah kita pelajari, yang saat ini dan yang akan kita pelajari, insyaallah moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hadirin Allah, kita masuk pada bab wudu di kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Salman saking Salman radhiyallahu anhu, muga-muga ridhoi sinten Gusti Allah, radhiyallahu muga-muga ridhoi sinten Gusti Allah anhu maring Salman. Qala ngendika sinten Salman, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo'a tatkala kita wudu sapa al-abdu kawula, sahafat mongko lugur rontok anhu saking abdu, bunuh bahu ing pira-pira bunuh bayi pira-pira dosane abdu. Kama tahata kaya oleh lugur rontok apa waroku godhong hadhihi syajarati ing ikilah pohon wit-witan. Rawahul Baihaqi. Hadis Kanjeng Nabi menyampaikan ini, orang itu kalau wudu, kalau nanti waktunya cukup saya praktekkan air kata sampai tadi, kalau digunakan untuk wudu itu hanya sekian persen mungkin hanya 5%. Jadi kalau memang waktunya cukup. Tapi kalau nanti ada pertanyaan yang lainnya ya nanti pada kesempatan yang akan datang. Nah, kan Nabi dawuh, orang yang wudu, orang yang wudu mulai dari menggosok tangan sampai membasuh kaki, itu langsung semua dosa yang di anggota wudu hilang, rontok, lugur siji sampai baik. Makanya mestinya orang-orang yang ahli wudu itu wajahnya terang, terus hatinya padam. Mestinya ngaten, wudu bolak-balik kok jadi super, berarti wudu di gurun dini. Jadi kan wudu bolak-balik kok gak iso gak krosok blas. Ini berarti wudu di gurun dini mati. Makanya memang wudu perlu dielmoni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang muslim atau yang mukmin berwudu lantas membasuh muka, maka keluarlah semua dosa kesalahan yang pernah dilihat dengan matanya. Beripati pernah melihat apa? Memang bahasa Indonesia itu kok kayak kasar, matamu gitu. Di matamu kalau bahasa Jawa kan ya tapi bahasa Indonesia gitu, matanya matamu, matanya dia. Nah, orang yang ternyata maksiat kemudian digunakan untuk wudu, itu langsung kemudian dosa-dosa di mata, di daerah wajah lugur, rontok, bersama dengan air yang jatuh dari wajahnya atau bersamaan dengan akhir air yang jatuh daripadanya. Maka dengan sering rutin wudu akan menjadi orang-orang yang wajahnya di samping tambah terang, dosa tambah teh. Apabila membasuh kedua tangan, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa bersama dengan air, di mana kedua tangannya pernah dibuat menampar orang yang tidak bersalah. Tangan ini kan ngapunten nggih, kadang seringkali tidak bisa dikontrol terkait mengerjakan yang maksiat barangkali. Walaupun memang yang bisa mengontrol ya hati. Tangan ini pernah menyentuh hal yang haram, menawi tangan ini pernah mencuri, maling, tangan pernah menampar seseorang, tangan pernah menyinggol seseorang yang tidak halal dan lain sebagainya. Tanda tangan, sebabnya tanda tangan dia yang mencuri, maka tentunya kita caranya untuk mengurangi dosa di tangan itu harusnya perbanyak wudu. Walaupun jika hakul adami tetap harus minta halalnya, minta maaf orang yang disakiti. Ya, tentunya kalau nampar dosanya terkait dengan nampar ini selesai terkait dengan Gusti Allahnya, karena bermaksiat nampar itu kan salah. Nah sama Gusti Allah selesai, tapi orang yang disakiti tampar ya tetap dosa. Paham ya? Jadi menampar itu kan salah. Nah terkait dengan salah kepada Allah yang berbuat maksiat menyakiti orang lain selesai, tapi terkait dengan manusia yang pernah menyakiti orang lain, namparnya tadi ya tetap harus minta maaf sama orang yang disalah. Pernah mungkin saya sampaikan di sini, orang sehebat beberapa orang yang punya perusahaan di Surabaya, tidak perlu tahu namanya. Itu pernah ke waktu itu ikut ngaji dengan Ustaz Danu. Itu beliau menyampaikan sesuatu hal. Ustaz, saya ini tangan saya sebelah kiri itu sakit dan tidak bisa digerakkan. Terus kemudian Ustaz Danu menyampaikan, panjenengan sudah lama, ya lumayan. Kalau soal lamanya lumayan bertahun-tahun. Panjenengan mau tidak saya buka atau saya baca kesalahan panjenengan? Karena pengen sembuh, maka jawabnya mau. Akhirnya gini, kalau Bapak pengen sembuh, laksanakan 3 hal. 1, Bapak dulu ketika menjabat sebagai pimpinan perusahaan pernah tidak panjenengan itu mengkambing hitamkan orang lain? Gak enaknya kambing hitam padahal gak pernah salah. Jadi pernah menyalahkan orang lain, hasil kesalahan panjenengan itu diberikan pada orang lain. Iya, pernah. Sadar itu salah? Iya, sadar. Yang kedua, Bapak setelah ini mau tidak minta maaf pada orang yang pernah Bapak sakiti? Ya, insya Allah saya mau. Saya mau. Dan Bapak tolong jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Jawabnya, siap Ustaz, saya tidak akan mengulangi lagi. Karena dia sudah pensiun, tidak mungkin mengulangi lagi. Tidak boleh kekuasaan lagi. Yang terakhir, jika panjenengan tidak mengetahui atau orangnya yang pernah jenengan sakiti tadi itu tidak ketemu, maka panjenengan minta maafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang itu kalau meninggal didoakan.
siap? Insya Allah siap. Langsung seketika itu sakit di sebelah kiri, sembuh. Hebat, sembuh. Jadi hati-hati kalau menyakiti orang lain. Barangkali karena kita menyakiti orang lain, akhirnya efeknya seperti itu banyak. Ya, nanti kalau dengan teliti itu beberapa ilmunya Ustaz Danu itu luar biasa. Contoh, ngapunten, ada orang sakit dalam diri yang mungkin pernah sampaikan. Sakitnya itu adalah terkait dengan kronis maupun tidak kronis. Contohnya pilek atau flu, itu biasanya dia kalau secara ilmiah Sadanu itu punya masalah dengan lingkungan, bisa tidak resikan, bisa juga yang lain dan lain sebagainya. Ada kencing manis, kencing batu dan sebagainya. Itu rata-rata sakitnya itu karena ulahnya awai dewi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, apabila membasuh kedua kakinya, maka keluar dari keduanya segala dosa kesalahannya bersama dengan air, di mana keduanya pernah berjalan untuk melakukan kesalahan tersebut atau bersamaan dengan akhir tetesan yang jatuh dari keduanya, sehingga seorang yang berwudu akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Pernah mungkin kaki ini melangkah ke hal yang maksiat, alias tidak ada manfaatnya, jalan-jalan tapi tidak jelas, tidak manfaatnya, ini tidak dosa. Maka dosa di kaki itu nanti akan dihapus atau dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat air wudu. Maka memang bagusnya memang air wudu itu tidak segera diusap. Kenapa? Tetesan air wudu itu nanti akan dijelmakan oleh Allah SWT menjadi malaikat. Selagi orang itu tidak batal, selagi air wudunya itu masih nempel, maka malaikat akan mendoakan orang itu. Paling bagus itu jangan, makanya dengan wudu bisa jangan diusap, biarkan aja. Nanti tetesan itu akan menjadi malaikat untuk mendoakan panjenengan. Makanya tadi saya sampaikan, mestinya orang itu kalau setelah wudu mesti tidak wong apik. Abu Bakar As-Siddiq termasuk Umar bin Khattab itu kalau mau wudu itu nangis. Mirip seperti jamaah Al-Ittihad. Jadi kalau mau wudu nangis. Nopo usah kok nangis. Beliau menyadari dosa-dosanya wakil. Padahal itu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang sudah ada jaminan masuk surga. Itu nangis. Kita ini bisa numpahin wudu bolak-balik gak pernah nangis. Soalnya mungkin kedidikan dosa ya Allah, dan kita dengan beliau itu sangat jauh sekali. Pun kalau Rasulullah SAW, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Orang kalau kemudian berwudu bolak-balik, wudu dia belum batal, wudu lagi, ya, maka hadis ini menyampaikan orang itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Jadi sekarang di dunia itu belum batal, sudah punya wudu lagi, namanya nganyari wudu, nganyari wudu atau tajdidul wudu. Nganyari wudu itu kalau jenengan seringkali wudu seperti itu, omongan yang udah mirip kan luar biasa tantangannya. Wis udan waduh, jenengan bismillah wudu bolak-balik, oh hebat. Ganjarannya malah di samping 10 ini, jenengan ganjaran kangelan juga punya poin tersendiri. Ya sekali pernah jenengan kalau wudu belum batal wudu itu sesekali diterapkan, sesekali. Di bendina kadang yang mikir-mikir. Ini terkait pengantar wudu supaya panjenengan termotivasi kalau wudu itu nanti betul-betul dinikmati. Nanti bahasan wudu ini nanti akan beberapa episode.
Sebab wudhu ini tidak cukup dengan gerakan ataupun teori-teori saja, tapi harus ada pendalaman khusus. Jadi nanti mungkin beberapa pertemuan. Namun di dua terakhir menjelang Ramadan nanti ada materi khusus terkait dengan Ramadan, supaya nanti dengan persiapan Ramadan itu siap betul. Nah ini nanti mungkin 2-3 kali atau mungkin 2 kali baru kemudian disambung dengan persiapan Ramadan. Dan dengan itu nanti pas poso itu siap. Jangan poso yang bener lebih. Syarat-syarat wudhu sekarang, air mutlak atau dikiranya mutlak. Perkiraan air ini mutlak. Jadi kira-kira contoh PDAM, ya dianggap mutlak air. Dengan dari asal usul PDAM itu nanti dengan ngeluh deh. Karena kita pun terkadang informasinya masuk kan kuatan. Air PDAM disuling dan macam-macam, dijadikan macam-macam. Nah itu dikirakan mutlak. Ini dikirakan mutlak. Maka Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan air itu tidak bisa najis dalam posisi tertentu. Maka Imam Hanafi mengikuti mazhab yang itu atau meyakini yang itu. Walaupun nanti Imam Syafi'i sangat kecil sekali. Air mutlak. Contoh nopo usah banyak air suci yang mensucikan, air hujan, terus air salju, air sumur. Itu diantaranya air yang mutlak, air mata air yang muncak mungkin di saking putih. Air hujan es. Kapan hari ini? Karena ada hujan es. Itu dengan berwudu boleh. Nek kuat. Kadul kan jelas. Nek kuat mau. Oke. Yang kedua, Islam harus Islam. Kalau tidak Islam tidak bisa. Paling mau oleh sehat itu. Tapi Islam maka dia wudhunya nanti akan bisa mengantarkan untuk ibadah yang lainnya. Harus Islam. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Cara gampang ini ngerti duit itu juga tamyiz. Ini cilik itu kira-kira nanti ada keayu gitu ya, gampangannya kalau ilmu dulu itu. Makanya tamyiz membedakan mana yang baik dan yang buruk. Antara keciput sama kotorannya kambing, itu kan sama tentunya. Tapi yang satu ada permaknya wijen, satunya mulus hitam. Dicekel itu mungkin bodoh, tapi dirasa nol. Yang keempat, mengetahui fardu-fardunya wudhu harus tahu. Tadi di bawah ada. Yang kelima, tidak boleh mengira yang fardu menjadi sunnah. Jangan dikira, logi fardu tidak jadi sunnah. Wah, tidak bisa. Harus tahu ini yang fardu, ini yang sunnah. Tapi dengan selama ini kalau wudhu sudah benar, maka insya Allah sunnah dan fardunya juga kena. Walaupun mungkin nggak ngerti ini fardu itu sih sunnah. Tapi minimal dengan wudhunya sudah lengkap itu ya fardu sunnahnya kena. Yang keenam, antara kulit anggota orang yang berwudu dan sampainya air ke kulit tidak ada yang menghalanginya. Contoh cat yang sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau kemudian mohon maaf ada beberapa saudara kita yang seringkali di tengah jalan, di samping kantor juga di tengah jalan itu pakai sekali kan banyak tidak pakai baju, hanya pakai celana terus kemudian di silver gitu. Tapi itu kabarnya tidak langsung cat, jadi dibasahi dulu dengan minyak baru dikasih cat, sehingga nanti kalau digunakan untuk mandi cepat luntur. Nek langsung cat kemeng deh. Luar biasa karena cat mengenai ikan ini atau minyaknya kan luar biasa. Termasuk tadi sampaikan hari tato. Ya, tato itu ada berapa hukum memang. Kalau ulama mutasyadidun, ulama yang keras, maka tato itu harus dihilangkan. Ya dulu dicocol nih, maka harus dihilangkan lagi. Sakit memang. Tapi saat ini kabarnya sudah ada laser yang kabarnya tidak begitu terasa tapi hilang, bagus. Itu harus dihilangkan. Kalau ulama mutakhafifin, ulama yang ringan atau kontemporer, tidak perlu dihilangkan, cukup tobat, jangan diulang lagi. Karena melukai diri sendiri juga dosa, maka tidak perlu dihilangkan.
silakan dengan pilih yang mana. Tapi kalau memang ada laser tadi yang mudah dan tidak sakit, ya baiknya ditempuh itu. Tapi kalau kemudian ikut mutakhafifin atau ulama yang ringan atau kontemporer, maka jangan diulang lagi, terus kemudian tobat. Barangkali punya saudara yang demikian. Pernah ada jamaah umroh itu berangkat umroh ke Mekah sana sebelum corona jelasnya tahun 2000-an. Itu berangkat ke sana hampir seluruh tubuhnya tatoan. Memang dia ketua gengnya Surabaya. Berangkat ke sana ya orang yang lainnya ya kaget. Itu kok orang aneh tatoan umroh muteri Ka'bah. Jadi sing liyane mungkin rasa-rasa kisah toga dan seterusnya kan. Dan jelas karena sudah kangen menghilangkan tato, bismillah, dan orang sudah tobat. Informasinya orangnya masih hidup. Itu kalau memang tobat ya sudah, itu kategori bentuk tobatnya dia. Nah memang ulama mutasyadidun itu permasalahkan, oke lah mungkin orang itu tatonya terkena catnya di luar anggota wudhu, mungkin wudhunya sah. Seumpama ini ngapunten wudhu di geger, apa namanya, catnya geger, kan sah wudhunya, berarti kan bisa sholat. Masalahnya gini, orang itu adakah yang tidak punya hadas besar? Ngapunten mungkin beberapa keluar sperma atau mani, itu kan tidak. Kalau normal ya koyoknya tidak mungkin tidak keluar. Nah ketika mandi kan seluruh tubuh harus kena. Nah itu masalahnya di situ. Kalau dia mungkin wudhu oke lah. Tapi kalau selain wudhu dan dia harus membersihkan seluruh tubuh, maka ini yang bermasalah. Sehingga kalau hadas besarnya belum hilang, ya apapun ibadah dia tidak sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hal-hal seperti ini remeh, tapi harus diketahui. Makanya ngaji fikih itu luar biasa pentingnya. Yang berikutnya, tidak ada sesuatu yang merubah keadaan air seperti kotoran di pinggir buku atau zafaron atau minyak cendana. Jadi airnya itu tidak berubah untuk ketika digunakan untuk wudhu. Tapi kalau airnya berubah ya tentunya airnya sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu. Walaupun senajan menurut Imam Hanafi tidak ada air mustakmal. Jadi harus diketahui. Kalau Imam Syafi'i ada air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Kalau Imam Hanafi tidak ada. Semua air itu tidak ada mustakmal. Ya, jadi kan tidak usah bingung. Biasanya kalau Syafi'i ya sudah Syafi'i aja. Maksudnya airnya digunakan untuk wudhu tidak bisa lagi. Tapi kalau Imam Hanafi masih bisa. Akhirnya dicontohkan kan Nabi itu pernah wudhu, di bawahnya ada Siti Aisyah, wudhu dari hasilnya kan Nabi. Dijawab oleh ulama Syafi'iyah, kalau Nabi itu suci, gak didosa, maka airnya digunakan wudhu Nabi tetap suci. Menurut Syafi'iyah. Kalau kita wudhu, potongannya perejingannya di kakian dosa, maka airnya jadi gak jelas. Nah, itu pendapat ya, pendapat terserah pilih yang mana. Tapi karena air kita di Surabaya ini termasuk air yang aman, ya sudah pilih yang air Imam Syafi'i. Yang berikutnya, mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Harus dialirkan air itu, anggota wudhu yang ada nanti. 9. Masuknya waktu sholat fardu bagi orang yang terus menerus hadas. Jadi harus masuk sholat itu panjenengan wudhu jika orang itu punya hadas yang tidak bisa dihindari. Contoh, beser, pipisan, maka jenengan ketika waktu sholat, maka jenengan bersihkan dulu bagian yang beser tadi, kemudian pakai pempes, gunakan untuk wudhu. Maka wudhunya ini untuk sekali sholat fardu satu plus sunnah berkali-kali. Tapi kalau jenengan dalam kondisi normal, maka itu bisa digunakan untuk beberapa fardu. Kalau normal, sama dengan tayamum. Tayamum itu sekali sholat fardu beberapa sunnah. Nanti kalau tayamum lagi atau sholat fardu lagi, tayamum lagi, sama dengan orang beser. Mohon maaf, orang nyentutan
Ada loh penyakit ngentutan tuh ada. Biasanya wis tuh. Saya itu almarhum Kiai Basori Ali itu orang alim top, ahli baca Qurannya hebat. Beliau sudah meninggal dunia, Singosari sana. Itu pernah ngimami di Masjid Akbar Surabaya dan beliau menyampaikan betul ke jamaah, tolong nanti ada yang ngimami saya. Orang-orang tahu kalau beliau sangat alim, ya sangat alim, dan nanti barangkali ada yang ngimami ke depan karena saya lagi wudhu. Maksudnya saya ngentutan, punya penyakit ngentutan. Karena di belakang itu gak ono seluruh alim di mana ya bahasa Ali, ya karena sikil ganteng ini. Maka bagaimana? Ya beliau sholat sambil ngentut, tidak apa-apa, boleh. Asal penyakit, bukan ngentut tidak penyakit. Ya lain, ngentut dan tidak penyakit sama penyakit itu beda. Makanya gini, ada lagi gini, ada ngentut tapi tidak ngentut. Kenapa Ustaz kok ini kok aneh? Ada yang jenengan selama ini ngentut tapi tidak ngentut. Contoh, jenengan mungkin ngapunten nih, mungkin badannya agak gemuk, terus antara pantat dengan pantat ini ketika berdempetan itu nyimpen angin. Nah pas jenengan mungkin rukuk, sujud ke pantat, maka itu ngentut. Itu adalah angin yang sengaja ditiupkan oleh setan, panjenengan tidak khusyuk, cek ragu-ragu. Iki ngentut apa? Orang ketika sholat, ini jenengan ngerti ini tidak ngentut, maka jenengan lanjutkan. Ini seperti ini perlu ilmu. Tapi jenengan kira-kira utang ilmu ini, wah itu ngentut jelas sih. Ini mulus dan memang jenengan terasa keluar dari ngapunten anus namanya ini. Itu berarti ngentut. Tapi jenengan tidak terasa apa-apa. Terus memang itu tadi di lempitan lipatan daripada pantat itu ketekan keluar angin, maka itu kategorinya bukan kentut tapi angin yang sengaja dihembuskan oleh setan. Panjenengan tidak ragu-ragu sholatnya tidak khusyuk. Kadang diganggu setan yang sholat tidak khusyuk, awalnya diganggu setan. Itu perlunya wudhu sekarang. Nah, wudhu ini sendiri sebelum ke fardu wudhu itu aslinya sunnah. Wudhu aslinya sunnah. Tapi ketika gandeng dengan wajib, maka wudhu menjadi wajib. Contoh, jenengan gak nopo-nopo cuma wudhu dok, maka sunnah bagus. Tapi ketika panjenengan itu mau sholat, nah salah satu syaratnya supaya sholatnya sah, maka harus wudhu. Maka jenengan wudhu menjadi wajib. Paham ya? Jadi aslinya sunnah, tapi jenengan ketika melaksanakan kewajiban dan itu harus betul itu, maka menjadi wajib. Ya kira-kira apa namanya, jenengan datang ke sini ingin dapat ilmu, terus kemudian harus ada kewajiban-kewajiban yang lainnya yang mendukung ilmu, maka menjadi wajib. Fardunya wudhu. Pertama, niat. Dan niat ini bisa diungkapkan, bisa tidak. Nawaitu wudhu a'la fil hadasil asghar fardhu itu silakan. Tidak dilafalkan juga silakan. Kapan? Di saat panjenengan membasuh muka. Itu niat. Yang kedua, membasuh muka. Jelas. Nah, muka itu mana? Muka di sini. Dari rambut yang paling ujung di atas sampai ke telinga ini, sampai ke bawah ini masih muka. Sehingga kalau ada ibu-ibu itu pakai mukena sampai sini, itu tidak apa-apa. Ada memang yang sampai sini dong, duduk di sini dong, silakan. Tapi sampai sini waktu buka masih boleh. Itu namanya muka. Kedua tangan ini sampai sikut, kedua tangan sampai sikut. Makanya kalau membasuh tangan itu paling bagus bukan dari sikut ke tangan, tapi dari tangan ke sikut. Seringkali keliru kalau pakai keran ini, kan enaknya ini. Ya, padahal mestinya dari tangan ke sikut. Dari tangan ke sikut. Hati-hati. Apakah sah? Tetap sah, tapi kurang betul. Bukan kurang mantul. Kalau mantul mungkin itu digantung.
Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup 3 helai, tapi jadikan lapor kangen dari 3 itu balai kan 3 helai jadi 2 balai siji uji. Nah, pendapat yang lainnya itu sampai sebagian kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai kedua mata kaki. Jadi sampai kedua mata kaki itu yang kategori wajib. Yang sunat sampai dengkul, ya, sampai dengkul. Yang keenam tertib, tidak boleh ngawur. Ada basuh wajah, kemudian basuh kaki. Wah, ini ngawur. Utawa kiri dulu baru kanan, itu juga tidak tertib. Kanan dulu baru kiri. Oh, ada persyaratan di sini yang baca. Ada yang ingin tanyakan. Mana ini? Rasa kentut tadi Ustaz. Nggih. Nggih, monggo yang belum terangkat belum nggih. Rasa kentut tadi rasa kentut tapi enggak bau gimana? Enggak bau gimana ya? Kentut Rasa kentut ya kok enggak rasanya gitu loh. Rasa enggak bau. Tapi keluaran itu enggak bau. nggih. Kalau dengan perasaannya kentut dan ngapunten nggih, keluar dari anusnya itu bau tidak bau tetap kentut. Kalau dengan perasaan maksudnya ngapunten nggih, kan ada terasa prosesnya keluar dulu dengan tahu dari lubang yang paling dalam itu, maka itu kentut. Tapi kalau jenengan perasaannya itu yang di bagian luar saja dan itu cuma penekanan pantat, maka tidak, itu angin biasa, bukan kentut. Itu nanti yang tahu dengan analisa sendiri. Tapi dengan ragu-ragu baiknya dibatalkan kalau memang sholat ataupun yang lainnya baiknya wudhu lagi. Itu bukan cara. Biasanya kalau makan itu kan menggunakan kalau ketiduran Ya. sandal itu harus itu apa? Oke, Pak Rasul, terima kasih. Bagaimana kalau pas waktunya Jumatan kemudian bukan ketiduran? Kalau ketiduran itu sepaling enak tuh kalau bantal kayak kasur, itu ya mungkin tidur biasa nanti. Nah, ini posisi duduk seperti ini, maka pendapat para ulama itu tidak batal. Tapi sampai guling, gulingnya bawa ke kanan ke kiri, atau depan ke belakang wenai, maka itu baiknya wudhu lebih aman. Kalau jenengan tidur, ada tidur agak meleset, sebenarnya beda nih. Kalau tidur itu jenengan tidak sadar, tapi nek meleset itu jenengan sadar. Apapun terjadi itu sadar, tapi jenengan posisinya meripate merem, maka beda kalau meleset, maka pasti belum batal. Tapi kalau jenengan tidurnya sudah terlelap, yang pemalas sampai ngorong-ngorong, nah itu batal. Walaupun sadar, nggak apa-apa. Ya, karena rata-rata gini, orang yang tidur di saat Jumatan itu rata-rata dia adalah tidurnya tidak begitu nyenyak, alias tidur tapi telinganya masih dengar. Dalam kondisi tertentu dia masih bisa mendengar walaupun tidak sempurna, maka itu kategori yang tidak batal. Asal duduknya tetap. Nek sikile ditlonjorno, omane dengan lenggahé kok ini bahaya. Kayak lu guna-guna, ini tidak bagus juga, duduk seperti tidak bagus. Sebenarnya duduk seperti itu. Oke Pak Ali, pakai catatan kali ini. Berkaitan dengan air mutlak ini, kita ini pakai air yang hangat itu apa itu masalah air mutlak? Kedua, keluarnya air mandi, saya pernah mendengar penjelasan Ustaz itu, Ahmad Dute itu. Keluarnya itu salah tidak ada hubungan itu bisa membatalkan wudhu. Nah itu gimana Ustaz? Kalau dia melihat terus kemudian terangsang begitu keluar, terus itu kalau dikaitkan dengan tataannya penjelasannya Muhammad Bidin tadi tidak membatalkan wudhu. Nah, monggo saya. Terima kasih. Sambung kata Bapak. Yang pertama air mutlak yang ketika waktunya dingin kemudian airnya dimasak. Mesin yang di hotel ini dingin sama bagaimana itu masih bisa digunakan untuk wudhu, boleh. Beberapa ulama masih memperbolehkan, walaupun memang
ada ya yang mengatakan itu kategori air yang mujamas, air yang terkena panas. Jadi masih boleh, umumnya pendapat boleh. Nah, terkait dengan tadi itu orang tidak berhubungan keluar mani, terus kemudian mandi nih, bicaranya mandi, terus kemudian apa terus wudhunya tidak batal. Iya, jadi tidak boleh sholat. Sholatnya tidak boleh. Tidak membatalkan wudhu ya, sholat itu boleh. Mengeluarkan sperma yang Keluar itu selama ada hubungan itu. Ini yang kemudian apa ya? Makanya gini, ngapunten, tidak semuanya yang di televisi itu jadi panutan. Ada yang bingungkan seperti ini. Bagaimana itu? Umumnya para ulama yang ahli fikih memang wudhunya tidak batal, tapi dia kan berhadas besar, maka sholat pun tidak boleh. Ya, cara wudhu memang tidak batal, wudhunya tapi ya kita digunakan untuk proses itu ya otomatis saat wudhunya melok batal. Jadi walaupun tidak berhubungan, tapi keluar mani beda loh antara nanti madhi, wadhi dan mani nanti beda. Tapi jelas kalau mani ya otomatis dia kan hadas besar. Makanya ngapunten tidak semuanya yang di televisi itu bisa jadikan panutan. Ya, orang di televisi kan enak pokoknya bondo itu bisa. Umumnya para ulama yang ahli di bidang itu mengatakan itu ya harus mandi, walaupun mungkin terangsang tidak tumpul tapi terangsang dan keluar mani harus mandi bisa. Terakhir oh ya, berambut. Oh ya. Terima kasih. Soal semir itu zaman Rasulullah SAW itu dilarang pakai semir hitam. Kenapa? Ya di saat itu orang-orang kafir itu hitam, rata-rata semirnya hitam. Nah supaya beda dengan orang kafir pakai semir selain hitam, warna oranye, hijau, kuning dan macam-macam. Zaman dulu Nabi itu kelihatan gagah. Zaman dulu nih, ngapain zaman dulu sebelum saya tarik ke sana. Jadi zaman dulu itu harus beda dengan orang kafir karena dalil ini man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir jadi dia pada golongan ini. Maka orang kafir itu pakai semir hitam, kita jangan pakai semir yang lainnya. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang itu pakai semir hitam itu malah boleh. Niatnya apa dulu nanti? Niatnya menyenangkan apa namanya istri atau kalau istri suami atau suami dan seterusnya itu menunjang kerja. Ya menunjang kerja dan supaya nanti profilnya itu kelihatan bagus. Asal niatnya nilai ta'ala maka semir seperti itu boleh. Malah saat ini yang semir yang model tidak boleh. Kenapa? Karena ketok nikmat nakal. Sekarang kalau sebenarnya tidak jelas itu kan ketok nakal ya, semir putih, hijau, macam-macam seperti. Nah, bagaimana terkait dengan seperti ini? Jika memang airnya itu masih bisa nembus ke rambut-rambut ini, maka semir itu pakai semir itu adalah hukumnya boleh. Tapi kalau ada semir yang tidak tembus air dan satu detik ini informasi yang nyampe ke saya rata-rata semir itu tembus air maka boleh. Jadi panjenengan yang saat ini rambutnya hitam, terus putih ingin dihitamkan, monggo. Tapi kan Nabi menyampaikan juga ini, orang itu rambutnya putih menunjukkan kewibawaan. Ini supaya putih. Yang kedua, derajatnya juga akan diangkat oleh Allah SWT, memberikan warning, bakalin dipanggil. Jadi sudah paling bagus kalau berubah itu tidak perlu disembunyi. Tapi kalau dengan nanti terkait macam-macam ya, karena tadi itu profil dan tuntutan kerja, maka tidak apa-apa disembunyi. Saya seumpama berubah kemudian disembunyi kan supaya wah tiba ibu tadi nom terus, kan beda kan kalau status tua nom itu tidak enak. Jadi kalau itu apa nom beda. Jadi seperti itu terkait dengan sendiri. Baik. Kajian fikih seperti ini sangat menarik karena memang berkaitan dengan panjenengan keseharian. Jika memang
ada yang dipandang kurang bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita sambung lagi dengan proses wudhu yang lainnya. Tadi belum kita praktek. Insya Allah untuk Selasa depan kita praktek wudhu dengan air yang sangat minim saat ini. Sehingga nanti dengan air yang di sekitar Al-Ittihad ini, dengan kalau menggunakan air tidak sampai mubazir, karena hampir sekian persen dari umat Islam kalau wudhu itu menghamburkan mubazir. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.